Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriku, hari ini kita akan membahas acuan dasar fikih Islam. Nah, di sini yang akan menjelaskan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ini ada 8. Yang pertama, bersuci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil, seperti buang air besar, buang air kecil. Yang kedua, suci dari najis pada baju, pada tempat, dan juga pada tempatnya sholat. Sama aja ya. Nah, sekecil Bu Nyanyi, kamu ada belanja, ada belanja. Di mana? Nyanyi. Sembunyi. Ayo, cepat. Ya Allah, amat lagi wisan. Emang gue baik astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pesantrenku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar lagi, ya Allah. Ayo, santri dungo santri. Berdoa ya Allah. Ayo, dari kesalahan ya Allah. Ya Allah. Siapa? Joko, Pak. Silakan masuk. Jadi, sudah terbukti dia bersalah. Iya, Pak. Kita berdasarkan kira-kira saja. Bukti-bukti telah cukup menyatakan dan mereka menuntut eksekusi dapat dijalankan sebelum fajar. Menuntut. Kau kira siapa yang bertanggung jawab di sini? Sudah terang, tapi mereka khawatir karena Siti Lukma adalah Kawanku, anak dari seorang guru yang kau hormati. Begitu. maaf, Pak. Hai. Mereka pikir apa aku ini? Jika aku minta dia diperlakukan tempat baik, itu adalah rakyat dia sebagai tawanan. Maaf, Pak. Ini kerap kali terjadi. Ya, kelap kali terjadi. Bawa dia kemari. Siapa? Woi! Siapa? Maaf, Pak. Itu Jailani, si pemabuk. Suruh dia diam. Siapa? Ahmad, kau tak apa-apa bukan? Mereka bilang, jika bukan karena kau, aku sudah disate. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Terima kasih minta perlu. Baiklah, kini apa yang engkau berbuat? Perbuatlah. Kini aku tawananmu. Ya, kau tahu anakku. Tembaklah jika kau merasa puas. Itu perkara nanti. Aku hanya ingin mendengarkan dari mulut sendiri tentang semuanya ini. Apa yang ingin kau dengar? Dengan maksud apa kau kemari? Jawablah. Tidakkah kau tahu bahwa hubungan anak dan orang tuanya tidak akan pernah terputuskan? Jangan kau coba mengelak. Aku hanya ingin menemui ayah dan adikku Zulaiha. Dari mana kau tahu kalau ayah dan adik di sini? Dari orang-orang yang pernah datang kemari. Sebelum kau tertangkap,
kau sudah kurang lebih dari 3 hari berkeliaran di daerah sini. Tidak. Tepat pada waktu aku sampai, aku terus ditangkap. Jangan bohong. Aku tidak bohong. Mana kau ditangkap? Di tengah-tengah bulan, Di tengah-tengah bulan. Ngapa kau di sana? aku sedang melepaskan lelah. Melepaskan lelah. Melepaskan lelah di tengah-tengah bulan. Aku tersasar. Aku belum pernah memasuki daerah ini. Pada waktu itu, pesawat capung melayang di atas tengah bulan. Ya kan? Ya, tapi itu hanya kebetulan. Betulan. Kau tidak takut ditembak? Aku takut juga. Mengapa kau tidak berlindung? Aku berlindung. Aku rapatkan diriku rapat-rapat ke tanah. Aman. Ini cerminmu bukan? Ya, Benar, ini cerminmu. ya, itu cerminku. Tapi, apa gunanya cermin ini? Cermin, gunanya untuk mengaca. Tapi, ada sisirmu. Hilang. Hilang. Tapi kenapa kau bohongin aku? Kau tak takut tembak dari pesawat di atas itu? Aku tidak takut. Mengapa? Karena itu hanya sebuah pesawat capung. Tapi, kau tidak tiarap juga. Aku tiarap. Dan kau, biarkan cerminmu pada waktu itu. Barangkali, kau pikir itu adalah kesempatan yang baik bagimu. Tapi, kemudian, orang-orang lihat hantuman cerminmu yang bermain ke kiri dan ke kanan. Mengapa begitu? Aku tidak tahu. Dusta! Kau berdusta! Bahkan kau tahu aku akan berbuat dusta. Mengapa kau dusta ya Pak Ahmad? Karena aku suka berbuat begitu. Hah? Pantas jika orang-orang menuntut atas darahmu. Tapi, bukankah engkau yang membakar pesantren ayahmu? Tidak. Tidak. Aku tidak membakarnya. Engkau tidak membakarnya, tapi engkau biang keladinya. Pesantren ini yang mewarisi tradisi turun-temurun, mulai dari buyutmu, kakek-kakekmu, dan ayahmu. Ahmad, engkau tidak menyesali semua ini. Engkau tidak takut akan siksa Tuhan. Itu tanggunganku. Jiwa yang tak lebih berharga daripada jiwa seekor anjing. Berapa banyak air mata yang harus dicucurkan para untuk mengenang murid-murid ayam. Tapi siapa yang akan mencucurkan darahnya untuk kematian ibuku? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian ibuku? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kematiannya? Siapa Marjoso? Diam! Diam kau! Angkat mukamu punya anak! Angkat mukamu! Aku tidak sudi memandang muka seorang pembunuh. Angkat mukamu pengecut! Aku telah mengangkat mukaku, Marjoso. Aku telah mengangkat mukaku seperti dulu. Tatkala ku dengar suara rentetan, tembakan, dan rubuhlah ibuku mati. Lalu siapa yang akan membalas kematiannya, Marjoso? Siapa? Bangun! Bangun! Ibu bangun, ibu! Ibu! Bangun! Ibu! 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 Apa? Dengarkan aku! Dengarkan aku bicara! Pandanglah aku untuk terakhir kalinya. Kenangkanlah kembali kawan-kawanmu itu. Tatkala mereka mengangkat tangannya
dan berseru, "Merdeka! Merdeka!" Dan kemudian dia tetap mengepalkan tangannya kembali dan roboh berlumuran darah. Dan betapa api telah memusnahkan mereka. Akan ku kenang mereka. Akan ku menangkan. Mereka menang. Lalu mati. Kemudian aku mendengar suara ledakan yang dahsyat. Aku melihat ayah dan adikku Zulaiha terbungkuk dan lari. Aku hanya mendengar suaraku sendiri. Kemudian aku mendengar suara ayah dan berkata, "Syahid, ya anak-anakku." Lalu, siapa yang akan membahas kematiannya mereka? Siapa? Selesai! Siap! Bawa dia ke dalam! Marjoso! Engkaulah! Engkaulah! Masuk, Pak. Terlalu terhormat kalau dia ditembak. Seharusnya dia digantung. Silakan Bapak duduk terlebih dahulu. Saya ingin mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak. Pertimbangan apa? Matukah kau menggantung dia? Bukan begitu, Pak. Ahmad Dan sudah terang bersalah dan dia berhak menerima hukumannya. Namun pada saat akhir-akhir ini, Bapak kan sebagai ayahnya, saya berhak menandakan Bapak kemari. Dia bukan anakku. Haji Jamil tak punya anak pengkhianat. Harap diingat, Pak. Karena malam ini adalah malam terakhir bagi Ahmad. Tentulah Bapak sependapat dengan saya. Karena pada terakhir-terakhir ini, saya ingin dia mati sebagai anak Bapak, sebagai murid Bapak. Dan saya tidak ingin dia mati bukan sebagai anjing, Pak. Ya Allah, kutukan apa yang ditimpakan padaku ini? Pak Kiai, Aku besarkan anakku. Aku turunkan ilmuku pada dia. Karena dialah yang kuharapkan segala-galanya. Namun, mengapa dia tak menghargai perjuangan bangsa sendiri? Aku sungguh tak mengerti. Balasan apa yang aku terima ini, Marjoso? Pak Kiai, Pak Kiai tidak boleh menyerahkan diri sendiri. Karena lantaran Ahmad, Pak Kiai, beratus-ratus murid Bapak, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan beribu-ribu yang memanggil, menyebut nama Pak Kiai dengan hormat dan khidmat. Bahkan beribu-ribu yang mewarisi cita-cita Pak Kiai dan meneruskan cita-citanya. Tapi marilah kita tidak membicarakan itu, tapi ingin membicarakan seorang putra yang walaupun betapa sesat pun dia masih seorang putra. Bagaimana harus ku jawab jika di peradilan tertinggi nanti yang Maha Kuasa bertanya kepadaku tentang tanggung jawabku? Mengapa anakmu mengkhianati bangsaku, Haji Jamil? Bagaimana kau mendidiknya? Demi sesungguhnya Pak Kiai, bagaimana kalau kita melawan suratan Tuhan adalah takdir semata? Takdir semata? Apa yang kau tahu dengan takdir, Marjoso? Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kebaikan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk melawan keburukan yang ada pada diri kita. Tuhan memberi kita alat untuk memenuhi panggilannya sebagai makhluk semuanya makhluk.
Tuhan tidak menakdirkan Ahmad untuk menjadi pengkhianat bangsanya sendiri. Dia sendiri yang berbuat begitu. Tuhan berinya akal, tapi tidak dipergunakan dia untuk menginsafinya bahwa perbuatan sehina-hinanya di muka bumi ini adalah mengkhianati bangsanya sendiri. Terima kasih Pak Kiai. Dapatkah anak itu harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya? Tapi saya ingin mempertemukan dia dengan ayahnya. Karena mungkin ini adalah pertemuan terakhir Pak Kiai dengan Ahmad. Dapatkah aku memenuhi permintaanmu, Parjoso? Mengapa tidak Pak Kiai? Dapatkah aku menghadap Mengapa tidak Pak Kiai? anjing yang kupanggil anakku itu? Mengapa tidak? Tidak, kan itu saja dia. Tak perlu aku melihat mukanya lagi. Benar-benar rela Kak Pak Kiai? Aku rela. Namun dia adalah putra yang pernah Pak Kiai harapkan. Putra yang pernah Pak Kiai bisikan dalam telinganya kalimat azan tak kala ia lahir. Masih ada berapa Pak Kiai mengharapkan dirinya? Tidak ada sedikit pun mengharap dalam nama Allah. Tidak ingin Pak Kiai, tidak ingin Ahmad saja mati menyebut nama Allah. Tidak Pak Kiai. Oh Marjoso, aku telah berharap kepadanya, namun harapanku disia-siakan, dimusnahkannya. Pak Kiai, aku mohon Pak Kiai. Tak perlu Marjoso, tak perlu aku melihat mukanya lagi. Baiklah Pak Kiai, aku sudah berinya kesempatan kepada Pak Kiai. Sersan, Siapa? sudah siap untuk ditembak? Sudah, Pak. Nanti dulu, dia akan tembak sekarang. Saya menundanya hanya untuk memberikan kesempatan kepada Pak Kiai. Oh Tuhan, mengapa engkau timpakan bencana ini pada hambamu, hamba yang bahkan tidak sekejap pun melupakan engkau. Pak Kiai, istighfar Pak Kiai. Istighfar. Mengapa justru di akhir hayatku aku harus kehilangan semua orang yang aku cintai? Tawakal Pak Kiai. Tawakal. Astagfirullah. Ampunilah aku lantaran menyesali engkau. Sersan, Siapa? bawa dia menghadap. Siapa? Pak Kiai, tawakallah. Tawakallah Pak Kiai. Tawakallah dengan jiwa Pak Kiai. Mengapa kau ikut kemari? Aku ingin melihat abangku, ayah. Mengapa kau pedulikan dia? Dia abangku, ayah. Tidak bolehkah aku melihatnya? Itu saja kau boleh melihatnya. Tidak. Mengapa aku tidak boleh melihatnya, ayah? Anjing geladak itu segera mampus. Ayah mengatakan anakku Bang Ahmad anjing geladak. Itu lebih baik dari nama pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia anakmu, ya. Ilham, kau mencoba mengaruhi perhatian ini dan membuang darah. Khalifah Umar membunuh anaknya sendiri yang durhaka. Aku anakmu, ya. Dia anakmu. Dia satu-satunya saudaraku. Satu-satunya, ayah. Cukup, pulang kau. Aku rela dia dibunuh. Aku rela dia lenyap. Karena dengan lenyapnya dia, lenyap pula satu di antara ratusan orang yang menghambat kemenangan Republik. Terima kasih Pak Kiai. Izinkan saya menghadap. Tapi itu adalah hak Marjoso untuk melakukan itu. Apa gunanya satu jiwa bagi beribu jiwa yang ada dalam tanggungannya?
Namun dia adalah penyebab kematian ibu. Dan ayah masih lindungi juga. Ayah beri dia tempat persembunyian di pesantren. Dapatkah Bang Ahmad disalahkan? Karena dia selalu mendendam ayah. Karena dendam itulah ia memberitahu tempat persembunyian Marjoso. Tapi pesantren terbakar semuanya. Belandala yang membakarnya ayah, bukan Bang Ahmad. Dapatkah Bang Ahmad disalahkan? Karena dendam yang telah menutupi seluruh kesadarannya. Sadarlah ayah. Begitu banyak korban telah jatuh. Apakah dia sengaja mengusir perjuangan? Atau dia hanya memburu musuh pribadinya yang ia inginkan? Dan dia dibutakan oleh dendam. Ia hanya akan melepaskan sebutir peluru pada dada pembunuh ibunya. Tapi dapatkah Bang Ahmad disalahkan karena telah mencintai ibunya, ayah? Ayah, berilah Bang Ahmad kebebasan. Marjoso adalah murid ayah. Pergunakan kekuasaan ayah untuk membebaskan Bang Ahmad. Bang Ahmad tidak bersalah. Satu-satunya kesalahan dia adalah terlalu mencintai ibunya. Dapatkah aku berbuat begitu? Ayah harus berbuat begitu. Mengapa aku harus berbuat begitu? Karena dia adalah anakmu. Hanya karena dia anakku. Karena kini dia menderita, ayah. Bagaimana dengan korban yang telah tewas lantaran dia? Bisakah mereka mengizinkan saya? Ini semata-mata korban ya. Kita semua adalah korban. Korban dari keserakahan negara-negara yang menjajah dan menisap. Kita harus berjuang menghancurkan mereka. Kita harus berjuang agar bumi kita ini, yang kaya raya ini, tak menjadi tempat berlaganya serigala-serigala lapar yang mengatasnamakan manusia. Zuleha, mengapa kau menyebutkan korban itu? Namun ayah. Jangan salah aku. Jangan perlemah hatiku. Aku serahkan anak laki-lakiku satu-satunya sebagai revolusi, sebagai pahlawan, atau sebagai pengkhianat. Namun, aku serahkan dia. Ya, dia boleh mati. Dia boleh mati sebagai pahlawan revolusi. Dan sebagai pengkhianat. Karena revolusi hanya mengenal pengkhianat revolusi dan pahlawan revolusi. Zuleha, engkau tak boleh membawa persoalan ibumu. Karena revolusi tidak mengenal arti ayah, ibu, atau anak. Karena revolusi hanya mengenal pengkhianat revolusi dan pahlawan revolusi. Kau pembunuh! Pembunuh! Engkau membunuh ibuku! Dan ini kau akan bunuh anakku! Tapi tunggu, Marjoso! Ibu masih punya anak satu lagi! Itu aku! Zuleha, kau ingin menjadi pengkhianat seperti apamu, nak? Aku tak rela, ya! Aku tak rela! Diamlah, anakku. Diamlah. Apalah arti dari korban satu atau dua jiwa yang kita cintai untuk perjuangan suci ini. Marjoso, maafkan hatimu, nak. Tidak! Aku tidak memerlukan ampun kepada pembunuh! Zuleha,
Perlukah aku membanggakan korban untuk tanah air ini? Perlukah aku katakan, aku juga pernah mengalami kesedihan yang dalam. Karena kedua orang tuaku, dua-duanya ditangkap di Belanda dan meninggal dunia dalam penjara. Marjoso, kau benar. Benar, Yudha. Kalau engkau menuntut kematian ibumu dalam persoalan abangmu, sungguhnya aku penuhi permintaanmu itu. Aku akan berikan nyawa ibumu kepada ibumu. Karena abangmu juga yang menyebabkan kematian mereka. Jangan kau lemahkan hatimu, anakku. Jangan kau lemahkan, nak. Kini Pak Kiai adalah salah satu orang tuaku. Sejak dulu, kau adalah anakku. Kini saatnya tiba. Saatnya bertemu dengan Ahmad Pak Kiai. Sersan, bawa tawanan itu kemari. Siapa? Bawalah dia kemari. Siapa? Saya bawa. Kiranya Pak Kiai memberi nasihat. Semoga ia mengisafkan kesalahan-kesalahannya. Sersan, Siapa? bawa dia kemari. Siapa? Kiranya Pak Kiai memberinya nasihat. Semoga ia mengisafkan kesalahan-kesalahannya. Ini tiba saatnya Pak Kiai bertemu dengan Ahmad. Baik, bawalah dia kemari. Sersan, bawa dia kemari. Siapa? Cepat, bawa tawanan itu kemari. Baik. Kiranya Pak Kiai bisa memberikan nasihat dan semoga ia menginsafkan kesalahan-kesalahannya. Ini dia, Pak. Duduk. Terima kasih. Silakan keluar. Siap. Ketika pesantren itu dalam kobaran api, aku melihat jiwa merintih, jiwa yang ingin menuntut balas, namun tak berdaya lagi. Pada saat itu, aku memohon kepada Yang Maha Esa, ya Allah, bawalah dia, orang yang telah membakar pesantren ini, tempat di mana aku mengagukan namamu dan memenuhi panggilanmu, agar aku dapat menyampaikan hasrat dari orang yang tak kuat lagi mengangkat tangannya untuk menuntut keadilan. Dan gini, Tuhan telah mengabulkan itu. Dia adalah anakku, darah dagingku sendiri. Ahmad, berlutut kau, berlutut. Mintalah ampun pada bumi negeri ini. Tanah air yang telah kau hianati. Aku tidak pernah mengkhianati tanah airku. Tangan berumur darah. Aku tidak membunuh seorang pun. Ya, kau memang tak membunuh seorang pun dengan tanganmu sendiri. Tapi, hianatmu, jiwa budakmu. Action. Ya,
kau memang tak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu itu. Tapi khianatmu, jiwa budakmu itu. Kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku? Kenapa aku tidak boleh membunuh? Membalas dendam atas kematian ibuku. Lalu, apa harganya aku sebagai anak laki-laki? Jika seorang pembunuh dibiarkan begitu saja, tanpa suatu pembalasan. Ahmad, kau tak pernah memakai alasmu itu untuk mempersuci dirimu. Di mataku, kau tak berharga sedikit pun, Marcoso. Mat, Ayah akan membela dia. ya, aku bela dia lantaran dia benar. Engkau selalu membuat persoalan ibumu. Tapi siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyian kedua orang tuaku? Dan siapa yang telah menyuruh mereka untuk menjebakku? Jawab, Ahmad! Aku. Ahmad, gimana lagi hatimu nak? Tapi kau tak berhasil menjebakku. Namun, kedua orang tuaku berhasil ditangkap. Dan mereka disiksa. Sangat keji. Tidak. Mengapa tidak? Mereka adalah korbanmu. Sekarang, apa maumu? Tapi kau membunuhku kan? Korban telah berjatuhan karena dendammu itu. Tapi kini kau berhadapan denganku. Ini atas sepucuk pistol untuk menghabisi musuhmu. Terimalah. Marilah kita untuk menghabisi dendam di antara kita. Jangan kalian saling membunuh. Kalian adalah saudara. Kalian adalah anakku. Marcoso, anakku. Kau tak boleh mengorbankan dirimu untuk manusia yang begini rendahnya. Korban telah cukup banyak, Pak Kiai. Seorang demi seorang, kawan-kawan gugur lantaran soal mendendam. Aku merasa ikut bersalah juga, Pak Kiai. Angkat pistolmu. Aku hitung 1 sampai 3. Kau menembakku dan aku akan menembakmu. 1, 2. Nah, mulai menembak kalian berdua. Mulai menembak Ahmad. Mulai menembak Marcoso. Kalian adalah orang yang dikuasai dendam dan nafsu. Ayah. Ahmad, kau anakku. Kau adalah anakku. Ayah. Kenapa aku harus begini? Aku serahkan engkau kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosamu. Aku juga mengampuni dosamu. Tapi dosamu kepada orang lain, pertanggungjawaban sendiri dengan Tuhanmu. Engkau anakku. Matilah sebagai anakku. Matilah sebagai orang muslim yang mengerti arti taubat. Janganlah kau bersedih
dan akan berpisah denganku. Dan bersedihlah, karena bakal banyak berbuat dosa. Ayah, gimana adikku Zulaikha? Dia dalam keadaan sehat. Dia dalam keadaan baik-baik saja. Ayah, sampaikan salam kepadanya agar ia selalu menjadi patriot bangsa yang akan membela negara seperti apa yang telah diajarkan oleh ayah. Kini, tibalah saatnya. Masuk. Lapor, Pak. Rekrutmen, Pak. Telah siap. Ini. Maafkan aku ayah. Sampaikan salam kepada Zulaikha.